Pada saat ini, Molly mengutuk 3 kali berturut-turut. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hampir tercengang ketika melihat formasi lembah penjara meledak di depannya. Saya baru saja sampai di sini dan belum melakukan apapun, lalu seluruh formasi tiba-tiba meledak. Yang terpenting adalah kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh ledakan formasi besar di depan kita sangat besar. Kekuatan mengerikannya menyapu seluruh dunia dan cukup untuk membuat orang-orang kuat yang berada sangat jauh dari sini merasa khawatir. Itu merepotkan, jika gelombang ini ditransmisikan, bagaimana jika dirasakan oleh klon sang penghancur? Hati Molly menegang dan dia merasakan ada sesuatu yang salah. Awalnya dia ingin menyerap sebagian kekuatannya secara diam-diam, tidak dengan cara yang mencolok. Lagi pula, dia baru saja berhasil lolos dari tangan penguasa penghancur, jadi bagaimana mungkin dia bisa terus terperangkap? Sementara dia marah, apa yang sedang terjadi? Mengapa formasi lembah penjaraku tiba-tiba meledak? Sesuatu telah terjadi. Tampaknya penguasa domain hukuman penjara dipanggil oleh penguasa domain api lilin dari Gunung Naga Lilin. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada penguasa domain hukuman penjara? Suara-suara keterkejutan dan kemarahan terdengar di seluruh lembah penjara. Tidak jauh dari Molly, sosok-sosok tiba-tiba terbang seperti kilat, melihat sekeliling dengan keterkejutan dan kemarahan. Ledakan, getaran yang mengerikan dari susunan lembah penjara melonjak dan menyebar, memperlihatkan Molly yang bersembunyi di kehampaan langsung ke dalam kehampaan. Tidak, ada musuh. Siapa orang ini? Dia benar-benar menyelinap ke lembah penjaraku tanpa membuat suara apapun. Mungkinkah dia mengatur agar penguasa wilayah hukuman penjara pergi? Semuanya, cepatlah berkumpul dan kepung orang ini. Meskipun Lord Prison Punishment Domain tidak memiliki tempat untuk dituju, Lord Extermination Dao Lord kemungkinan besar telah menyadari pergerakan di sini dan pasti akan datang secepatnya. Dua penguasa domain puncak tahap tengah terkemuka meraung marah, dan dengan cepat mengumpulkan para prajurit lembah penjara yang panik yang tersebar di sekitar, membentuk formasi yang menakutkan dan langsung mengepung Molly. Di jurang, peperangan terus berlangsung dan ada perkelahian di mana-mana. Bahkan di antara pasukan yang berada di bawah komando penguasa kehancuran yang sama, bentrokan satu sama lain adalah hal yang biasa. Orang-orang kuat di depan mereka semua berpengalaman dalam pertempuran. Oleh karena itu, meskipun penguasa domain hukuman penjara tidak ada di sana saat ini dan mereka menghadapi krisis yang tiba-tiba, di bawah komando dua penguasa domain puncak tingkat menengah, orang-orang kuat lembah penjara yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul bersama dalam formasi yang teratur dengan niat membunuh yang mendidih di hati mereka. Membunuh. Ledakan, tanpa menunggu Molly berbicara, dua penguasa domain puncak tingkat menengah yang memimpin kelompok itu sudah meraung dengan marah, memimpin orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang bersama. Dalam sekejap, serangan dahsyat itu berubah menjadi aliran deras, seperti sungai yang berkelok-kelok, mengalir langsung ke arah Molly. Kekuatan jurang yang tak terhitung jumlahnya menjelma menjadi berbagai aliran deras, berisi kekuatan jalan khusus, yang menyapu masuk. Menabrak, kekosongan itu bergejolak, sebagai salah satu pasukan teratas di bawah komando Lord Midao. Meskipun pemimpinnya, Lord of the Prison Punishment Domain, tidak ada di sana, pemandangan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari lembah penjara mengambil tindakan di bawah kepemimpinan dua penguasa domain puncak tahap menengah masih luar biasa. Serangan yang mereka bentuk mengaduk kekosongan, yang cukup untuk membuat orang berubah warna tanpa bisa dijelaskan. Orang-orang ini benar-benar berani menyerangku. Molly mengangkat alisnya, dia tidak tahu mengapa formasi itu meledak dan sudah mulai berpikir untuk mundur. Namun, siapa yang tahu bahwa kedua penguasa domain puncak tingkat menengah ini tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi malah memimpin orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari lembah penjara untuk mengelilinginya dan siap menyerangnya. Bagaimana dia bisa menanggung hal ini? Sialan, akhirnya aku datang ke sini. Tapi aku tidak mendapatkan apapun untuk dimakan. Bagaimana mungkin aku bisa kabur begitu saja? Terlebih lagi, kedua idiot ini mengumpulkan begitu banyak orang. Tidak peduli apapun situasinya, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri sedikit dan pergi. Molly menatap derasnya aturan jurang yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu dari segala penjuru, dan akhirnya meneteskan air liur. Mengingat kondisinya saat ini, dia perlu menyerap sejumlah besar aturan Abyss Avenue. Sekarang kedua master domain puncak tahap menengah ini telah mengumpulkan semua orang,
bagaimana mungkin dia tidak mau mengambil risiko? Kamu tidak tahu bagaimana hidup dan mati, bunuh saja. Molly mendengus dingin, melangkah maju, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat agung dan megah, memancarkan aura mengerikan dari struktur jurang, dan bergegas maju. Ledakan, dia melangkah maju, nyaris tanpa perlawanan, dan bergegas menuju dua penguasa domain puncak tingkat menengah yang tersisa tanpa menghiraukan apapun, mengabaikan serangan gabungan dari banyak orang kuat Yugu di jalan. Fluktuasi di sini membuat Molly menyadari dengan jelas bahwa dia harus bertarung dengan cepat dan tegas dan tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Orang ini sangat sombong, beraninya kau mengabaikan seranganku. Dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Meskipun penguasa domain hukuman penjara tidak ada di sini, kami ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki anak ini. Beraninya dia bersikap begitu merajalela dan menahan serangan gabungan dari begitu banyak orang kuat seperti kami. Wajah banyak orang kuat di lembah penjara tampak muram. Meskipun kekuatan masing-masing mereka tidak kuat, kuncinya adalah mereka memiliki banyak orang. Dengan koordinasi formasi pertempuran khusus lembah penjara mereka, ketika mereka bergabung, serangan itu benar-benar mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Bunuh dia, di bawah pengawasan ketat dari orang banyak, serangan gabungan dari banyak orang kuat dari lembah neraka, semuanya merupakan jalinan dan gelombang kekuatan jurang tingkat atas, yang menghantam Molly dengan keras. HMPH, Molly mendengus dingin, di dalam tubuh sucinya, kekuatan struktur jurang berevolusi, di permukaan tubuhnya, lapisan energi tak kasat mata muncul, lapisan energi pelindung menahan serangan. Lapisan energi pelindung ini mengandung kekuatan jurang yang tak terbatas di tubuh Molly. Jika ada yang hilang, itu akan diisi ulang kapan saja. Di bawah perlawanan lapisan energi ini, hampir setengah dari serangan diblokir. Tetapi masih ada beberapa kekuatan yang dapat mengabaikan lapisan energi dan penghalang jubah dan menembus tubuh Molly. Namun, meskipun tubuh Molly belum pulih sepenuhnya, ia pasti sama kuatnya dengan Dao Lord yang paling lemah. Bahkan satu klon dari spirit Dao Lord hanya dapat melukai Molly dengan serius. Serangan orang-orang kuat dari lembah Yugu ini hanya meninggalkan beberapa bekas luka kecil di tubuh Molly, yang sembuh dalam sekejap mata. Banyak sekali orang kuat di Yugu yang melihat hasil serangan mereka dan semuanya terkejut. Apa, anak ini bertahan? Serangan kita bahkan tidak melukai kulit orang ini. Bagaimana ini mungkinkah anak ini adalah seorang ahli tingkat Master Dao? Banyak sekali orang kuat di Yugu yang langsung terkejut dan bingung, dan mereka tanpa sadar ingin mundur. Bahkan dua orang penguasa domain puncak tahap menengah merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan berbalik untuk pergi. Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang, Molly mendengus dingin, mengulurkan tangannya yang besar, dan berubah menjadi tirai langit yang menakutkan yang langsung menutupi banyak pria kuat di depannya, seperti gunung yang menjulang tinggi, menekan mereka dengan ganas. Dengan suara embusan, dalam sekejap, darah dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berceceran dan berubah menjadi asal mula dao besar dan melesat ke segala arah. Angsa, panggilan, di telapak tangan Molly, kekuatan menelan yang mengerikan lahir, dikombinasikan dengan kekuatan Devouring World Vortex. Ia langsung menyerap kekuatan asli yang diubah dari pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di depannya ke dalam tubuhnya. Di bawah kekuatan penindasan yang mengerikan, tubuh dua penguasa domain puncak tahap menengah terkoyak-koyak, dan esensi dalam tubuh mereka diserap dengan gila-gilaan oleh Molly. Tidak, di bawah kekuatan melahap yang mengerikan, dua orang kuat dan banyak orang kuat dari lembah neraka menjerit dengan menyedihkan, dan tubuh serta jiwa mereka runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pusaran pemakan, kaulah yang menghancurkan pusaran pemakan. Dua orang kuat dari lembah neraka merasakan aura jantung pusaran pemakan dunia di tubuh Molly dan berbicara dengan ngeri, dipenuhi penyesalan. Kalau saja mereka sudah tahu sebelumnya bahwa Molly lah yang membunuh Tuan Luoyu dan merampas jantung pusaran pemakan dunia dari Tuan Midao, mereka tidak akan berani menyerang Molly sekalipun mereka punya keberanian 10 kali lipat. Hahaha, keren, mengabaikan teriakan putus asa orang-orang ini, banyak kekuatan jurang memasuki tubuh Molly, meskipun kemurniannya tidak tinggi, jumlahnya cukup besar untuk memuaskan rasa laparnya, menyebabkan Molly tertawa terbahak-bahak. Dewasa, para penguasa wilayah api lilin dan wilayah Lianqi pun bergegas turun untuk memberi penghormatan.
sekaligus menatap ke arah tempat terjadinya ledakan itu dengan kaget. Tuan Midao telah tiba di Yugu. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Jika tidak, jika Tuan Midao mengetahui keberadaan kita di sini, rencana Anda akan gagal, Tuan Midao akan mengetahuinya, dan Tuan Lingdao akan menghancurkan rencananya. Kata penguasa wilayah api lilin dengan tergesa-gesa dan takut. Meskipun ia dipaksa untuk menyerah kepada Qin Chen, rasa takut terhadap dewa kehancuran yang telah dirasakannya selama miliaran tahun telah tertanam dalam jiwanya. Tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan rasa takutnya terhadap dewa kehancuran hanya dengan mengendalikan jiwanya. Penguasa domain hukuman penjara yang tertindas tertawa terbahak-bahak pada saat ini. Hahaha, itu Lord Midao. Nak, kenapa kau tidak segera melepaskan kami? Aku sudah meledakkan formasi lembah penjara, dan fluktuasi ini telah menarik perhatian Lord Midao. Jika Lord Midao mengetahui konspirasimu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika kau berada di bawah komando Lord Lingdao, kau tidak akan bisa lolos dari kematian, dan Lord Lingdao tidak akan pernah berbalik melawan Lord Midao untukmu. Penguasa domain hukuman penjara meraung berulang kali dan bertindak seenaknya. Dia sudah merasakan keributan besar di lembah penjaranya sendiri, dan tahu bahwa tindakan ini telah menarik perhatian Tuan Midao Zhu, dan dia merasa sangat yakin. Ya, biarkan aku pergi cepat. Kau hanyalah antek di bawah komando guru spiritual. Meskipun tindakanmu diizinkan oleh guru spiritual, tindakanmu hanya dilakukan secara rahasia oleh guru spiritual. Begitu kau terbongkar, guru spiritual pasti tidak akan mengakui statusmu. Ayo cepat pergi, masih ada secercah harapan. Dua penguasa domain puncak tahap tengah lainnya juga meraung terus-menerus dengan momentum yang arogan. Berani sekali kau, penguasa wilayah hukuman penjara, kau masih keras kepala bahkan saat kematian sudah di depan mata, teriak penguasa wilayah cahaya lilin dengan marah. Penguasa domain hukuman penjara dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian saat ini, dan meraung, lilin api, dasar bajingan, aku memperlakukanmu sebagai sahabatku, tetapi kau mengkhianatiku dengan begitu mudahnya. Sebelum keadaan menjadi tidak dapat diubah, mengapa kau tidak kembali ke penguasa kehancuran dan menyelamatkan kami, atau kau akan mati juga? Penguasa wilayah api lilin tersenyum getir dalam hatinya, kembali pada perintah penguasa Midao. Sekarang hidup dan matimu dikendalikan oleh orang lain. Jika kau mengkhianati mereka saat ini, kau akan ditakdirkan mati. Terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan penguasa domain hukuman penjara, penguasa domain api lilin segera menatap Qin Chen dan berkata dengan cemas, Tuan, tidak peduli bagaimana tindak lanjutnya berkembang, kita harus mengambil kesempatan ini untuk pergi dengan cepat untuk menghindari menjadi sasaran penguasa kehancuran. Namun, Qin Chen mengerutkan kening saat mendengar ini, dia tidak peduli dengan kata-kata penguasa wilayah api lilin dan hanya menatap lembah penjara dengan bingung. Aku ingin tahu siapa yang bertarung dengan klon Tuan Midao, gumam Qin Chen. Entah kenapa, Qin Chen punya firasat yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah orang yang bertarung dengan Tuan Midao itu ada hubungannya dengan dia. Mungkinkah itu Molly? Tetapi jika itu adalah Molly, dia seharusnya diburu oleh penguasa Lingdao. Mengapa dia bertarung dengan penguasa Midao di wilayah penguasa Midao? Ini benar-benar tidak logis. Yang terpenting adalah Mo Nianli belum pernah merasakan aura darah Molly di sini sebelumnya. Jika itu benar-benar Molly, darahnya begitu istimewa, bagaimana mungkin Mo Nianli tidak merasakan darah ayahnya? Kecuali, Mo Nianli bukan anak kandung Molly. Ini jelas lebih mustahil lagi. Lagi pula, selain Molly, siapa lagi yang menyukai Raja Iblis Api Merah? Melihat Qin Chen merenung, penguasa wilayah api lilin tidak dapat menahan rasa cemas. Pada saat ini, penguasa masih memikirkan identitas orang yang sedang bertarung dengannya. Hal yang benar untuk dilakukan adalah berlari. Tuan, kalau aku tidak salah, orang yang bertarung melawannya kemungkinan besar adalah orang yang membunuh Lord Luoyu sebelumnya dan bertarung melawan Lord Midao di pusaran dunia Devouring. Lord Zhu Huo berkata dengan tergesa-gesa. Itu pasti ahli tingkat Dao Lord lainnya yang menyamar. Oh, mata Qin Chen berbinar. Dia datang terlambat, dan banyak informasi yang tidak sejelas informasi dari penguasa wilayah api lilin. Penguasa wilayah Zhu Huo berkata, pikirkanlah, Tuan. Dengan kekuatan penguasa Daomi, penguasa wilayah biasa tidak akan mampu bertahan lama di tangannya.
Bahkan penguasa wilayah puncak tidak akan mampu bersaing dengan Daomi Changhai milik penguasa Daomi. Namun, orang itu tidak hanya selamat dari tangan penguasa Daomi, tetapi juga membunuh penguasa wilayah Luoyu dan mengambil harta karun tingkat penguasa Dao, jantung pusaran dunia yang memakan. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh penguasa wilayah biasa? Itu hanya mungkin dilakukan oleh penguasa Dao yang kuat, seperti penguasa Dao Yuan dan yang lainnya. Penguasa wilayah api lilin menjelaskan berulang kali, lagi pula, penguasa kehancuran mengendalikan keberadaan Hades di dunia bawah, dan pasti telah menarik perhatian banyak orang kuat di abis. Bukankah penguasa Dao spiritual juga memperhatikan, penguasa Dao abis memiliki dendam terhadap penguasa kehancuran, jadi bukan tidak mungkin dia mengirim avatar untuk mengintai di sini untuk mengumpulkan informasi. Semakin banyak penguasa domain api lilin berbicara, semakin dia merasa bahwa hal ini sangat mungkin terjadi. Awalnya, dia hanya mencoba membujuk Qin Chen untuk pergi. Tetapi sekarang, saat dia berbicara, dia mulai mempercayai apa yang dia katakan. Jadi, Tuan, tidak ada gunanya bagi Anda untuk menebak siapa pihak lainnya sekarang. Apakah Anda masih bisa bekerja sama dengan orang ini? Lagi pula, bahkan jika kau ingin bekerja sama dengannya, dia tidak akan mau kecuali dia ingin memanfaatkannya. Namun, Master Lingdao dan Master Midao adalah sekutu. Master Lingdao hanya ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam pertarungan demi Dewa Kegelapan, dan dia mungkin tidak benar-benar ingin berurusan dengan Master Midao. Lebih baik bawa pergi penguasa hukuman penjara dan kendalikan jiwa mereka terlebih dahulu. Penguasa wilayah api lilin terus-menerus memberi nasihat kepada Qin Chen. Dia merasa sangat tidak nyaman tinggal di sini dan tidak ingin tinggal sedetik pun. Penguasa domain hukuman penjara yang berdiri di dekatnya terkejut dan marah ketika mendengar ini, dan berteriak, "Beraninya kau, penguasa domain cahaya lilin, ramuan ajaib macam apa yang diberikan pihak lain kepadamu? Apakah kau berencana untuk mengkhianati penguasa kehancuran sepenuhnya?" Dia terkejut dan marah. Jika Qin Chen benar-benar mendengarkan penguasa wilayah api lilin dan membawanya pergi, maka harapannya untuk melarikan diri akan semakin tipis. Penguasa wilayah api lilin, kau lebih buruk dari seekor binatang. Mengubah kesetiaan adalah kejahatan yang layak dihukum mati. Dua penguasa domain puncak tahap tengah di bawah komando penguasa domain hukuman penjara juga berteriak dengan marah. "Diamlah, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu?" Qin Chen sedang berpikir keras. Ketika mendengar ini, matanya menjadi gelap dan dia menekan keras dengan tangannya yang besar. Dengan bunyi embusan, dua orang penguasa domain puncak tingkat tengah meledak di tempat di bawah kekuatan mengerikan Qin Chen, dan jiwa serta tubuh mereka pun terpisah. "Tuan," kedua penguasa domain puncak tingkat menengah berteriak ketakutan kepada penguasa domain hukuman penjara. "Kau!" Penguasa domain hukuman penjara juga terkejut. Dia tidak menyangka Qin Chen akan begitu kejam dan ingin membunuh kedua bawahannya di depannya. Dia langsung berteriak dengan marah, "Tuan, tolong segera berhenti, masih ada ruang untuk bermanuver, kalau tidak, Anda pasti akan mati." Qin Chen bahkan tidak peduli untuk memperhatikannya, dia mendengus dingin, dan dalam sekejap, dia tiba-tiba memasukkan jiwa dari dua master domain puncak tingkat menengah ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga tiba-tiba memasukkan asal-usul salah satu master domain puncak tingkat menengah ke dalam tubuhnya. Dengan suara ledakan yang keras, ada cahaya terang di lautan jiwa Qin Chen. Setelah memasuki lautan jiwa Qin Chen, dua master domain puncak tahap tengah menemukan keanehan lautan jiwa Qin Chen. Kau bukan dari abisku." Sebelum mereka sempat menyelesaikan kata-kata mereka, gelombang jiwa yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti jiwa mereka berdua. Dalam gelombang jiwa ini, ada api jiwa yang bergulung-gulung menyala, yang membakar abis jiwa mereka berdua di tempat di tengah teriakan dan menyatu ke dalam lautan jiwa Qin Chen. Berdengung, Qin Chen merasa lautan jiwanya tiba-tiba menjadi sangat transparan, seolah-olah dia telah meminum semangkuk air es di hari-hari musim panas yang panas, pori-porinya melebar dan dia merasa sangat sejuk dan nyaman. Rasanya seperti dimurnikan. Sebaliknya, dalam hal tubuh fisik, setelah esensi salah satu master domain puncak tahap menengah diserap oleh Qin Chen, esensi tubuh fisik Qin Chen tidak banyak meningkat, tetapi hanya mengalami sedikit perubahan, yang dapat dikatakan dapat diabaikan. Transformasi tubuh ilahi saya membutuhkan terlalu banyak energi.
Seorang master domain puncak tingkat menengah tidak dapat memberi saya banyak bantuan sama sekali. Jadi, bahkan jika saya menelan master domain hukuman penjara ini, akan sangat sulit bagi saya untuk membuat terobosan dalam kultivasi saya, seperti setetes air dalam ember. Hati Qin Chen hancur. Setelah melahap beberapa penguasa domain, Qin Chen menyadari bahwa tubuh ilahinya terlalu kuat. Dia sudah memiliki kekuatan dimensi tinggi sebelum memasuki ranah Kaisar Dewa. Kekuatan penguasa domain tidak berguna baginya. Sekalipun itu adalah asal-usul penguasa domain hukuman penjara, itu tidak akan banyak membantu dirinya sendiri. Apakah Anda ingin mengubah cara berpikir Anda? Qin Chen mengerutkan kening dan melihat ke arah lembah penjara di kejauhan. Ledakan, di lembah penjara, suara gemuruh yang mengerikan bergema, dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti untuk beberapa saat. Mungkinkah orang ini benar-benar seorang ahli tingkat Dao Lord yang menyamar? Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan begitu lama melawan klon Dao Lord? Seorang ahli biasa tidak akan bisa melawan ahli tingkat Dao Lord sama sekali. Jika memang begitu, mata Qin Chen berbinar, dan dia tiba-tiba melihat ke arah lokasi inti wilayah kekuasaan Lord Midao. Sekarang avatar Dewa Kehancuran telah tiba di lembah penjara. Apakah masih akan ada sebagian sungai kehancuran yang tersisa untuk menjaga area intinya? Dan sungai kehancuran yang panjang itu pastilah sumber kekuatan Dewa Kehancuran. Jika aku bisa mendapatkan sebagiannya, maka... Detak jantung Qin Chen tiba-tiba menjadi cepat. Candlefire, apakah kau tahu lokasi area inti Lord of Destruction? Qin Chen tiba-tiba menatap Lord of Candlefire. Ini, tentu saja aku tahu ini, tuanku. Apa yang sedang kau lakukan? Penguasa wilayah api lilin menatap Qin Chen dengan bingung. Ayo pergi, tunjukkan jalannya. Kilatan cahaya cemerlang melintas di mata Qin Chen. Hah, sang penguasa wilayah api lilin tercengang. Jangan hanya berdiri di sana, ayo pergi. Tanpa berkata apa-apa, Qin Chen melemparkan sisa asal-muasal penguasa domain puncak tahap tengah ke dunia di dalam tubuhnya, menyerahkannya kepada Mo Nianli dan Fang Muring untuk diserap. Dia sendiri, mengikuti instruksi dari penguasa domain api lilin, dengan cepat bergegas menuju lokasi inti penguasa penghancur. Selama proses terbang, Qin Chen tidak membuang waktu. Kekuatan spiritual yang kuat langsung menusuk ke dalam pikiran penguasa domain hukuman penjara seperti bilah tajam. Apa yang akan kau lakukan? Penguasa domain hukuman penjara terkejut dan marah, dan lautan jiwanya bergetar hebat, mencoba menghentikan Qin Chen dari invasi. Qin Chen mengerutkan kening, dia merasakan kekuatan spiritualnya menghadapi perlawanan yang sangat kuat. Dibandingkan dengan penguasa domain api lilin, penguasa domain hukuman penjara jauh lebih kuat, dan sangat sulit mengendalikannya dengan paksa. Pada saat ini, kekuatan khusus tiba-tiba muncul di tubuh Qin Chen. Bersambung.